Shalom semuanya. Iya, sehat semuanya. Sehat ya. Gimana sekarang perkembangan suami dirinya Bu Eni? Udah mendingan ya? Masih di rumah sakit atau udah di rumah? Udah di rumah. Hah? Udah di rumah. Oh, udah di rumah ya. Dirawat sendiri ya. Sesekali kontrol ke rumah sakit gitu? Ya betul, untuk Senin kontrol. Terus gimana? Udah jelas bicaranya? Caranya masih kurang jelas. Tapi untuk aktivitas sehari-hari bisa duduk, berdiri gitu? Bisa. Oh iya. Saya cuma bicaranya Pak yang kurang jelas. Oh ya sudah ya. Kita terus bawa dalam doa ya supaya Tuhan bekerja lewat apapun, lewat obat-obatan yang dikonsumsi atau lewat tangan dokter gitu ya. Oke. Ya, ada yang mau didoakan, ada yang urgent untuk malam hari ini? Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu kita mulai pertemuan doa kita. Siapa yang mendengarkan diri? Belum hadir? Oh ya sudah. Kalau gitu yang hadir nanti bisa backup ya. Udah tahu lagunya ya. Itu lagu lama. Ya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku, ya Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku, sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu bersama di setiap langkahku. Iya, kita langsung mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan for every opportunity to come to reach out to you, Lord. Untuk setiap kesempatan yang Kau berikan untuk kami datang menjangkau Engkau. Kami bersyukur kepadamu.
panggilan-Mu, bahwa kami ditentukan, diselamatkan, dan kalau kami hari ini we're alive, kami hidup, kami menyembah Tuhan, kami mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk pilihan hati-Mu dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak layak dari segi apapun, tetapi dengan anugerah yang kami tidak dapat pahami, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Engkau telah memilih kami untuk mendekat kepadamu. Dan firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang dipanggil mendekat kepadamu. Sebab ada banyak orang di muka bumi ini yang tidak punya kesempatan ya Tuhan untuk mendekat kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami malam hari ini kami mau bawa seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bawa bukan cuma tubuh kami, tapi kami mau bawa hati kami. Kami bawa pikiran kami. Kami lupakan sejenak ya Tuhan masalah sementara dalam kehidupan kami. Kami fokus kepada Allah ya Tuhan. Kami mau bawa dupa yang harum. Kami membawa ukupan yang wangi Tuhan. Kiranya penyembahan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan ya Tuhan seperti biasa pertemuan doa ini ke dalam nama Tuhan yang berkuasa, ke dalam tangan yang besar, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Aku minta supaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin Tuhan pertemuan doa ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau ingat, patahkan, hancurkan segala bentuk siasat si jahat yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa kami pada malam hari ini. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap orang, peralatan setiap orang Tuhan. Akan kami berdoa juga untuk tutup bungkus jaringan internet ya Tuhan, electricity, apapun yang terkait dengan weather Lord, cuaca, semua dalam kontrol Allah kami, Allah yang kami sembah, our living God, Allah kami yang hidup. We are so thankful for tonight Lord. Kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih, kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam satu minggu. Ucapkan syukur kepada Tuhan, Tuhan yang melihat. Sebab Tuhan berkenan atas ucapan syukur dari mulut kita. Thank you Lord for the breath in our lungs. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas di dalam kerongkongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Kau berikan ya Tuhan. Pemeliharaanmu dalam satu minggu ini Tuhan, sungguh kami rasakan ya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk segala penyediaan-Mu in everything. Your provisions is lavishly poured upon our lives Jesus. Penyediaan-Mu Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan kami berdoa supaya Engkau nyatakan hadirat-Mu untuk memenuhi hati setiap orang, supaya setiap
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hari ya. Ya, tadi ada Bu Rini yang di perjalanan mungkin dia belum itu ya, belum sampai ya. Ya nggak apa-apa, kita yang bergabung di sini kita lanjut. Nah, hari ini saya mau sampaikan beberapa hal seperti biasanya, termasuk dengan apa yang didapatkan oleh mimpi yang didapatkan oleh Bu Edith ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Marsiana itu ya, bahwa juga tadi ada rekamannya Pak Titius ya. Pak Titius nggak ada ya bersama dengan kita ya. Jadi mimpi itu kan alkitabiah, tapi semua harus diuji, ya kan? Tapi biasanya orang yang hidup di dalam Tuhan itu mimpinya itu pasti bukan ngawur gitu ya. Ya memang sih ada firman Tuhan juga berkata bahwa mimpi itu juga ada karena banyak pikiran. Bukan berarti orang yang hidup di dalam Tuhan ketika dia ada masalah kemudian dia ada mimpi tentang masalahnya, mungkin saja gitu ya. Tapi pada dasarnya saya percaya bahwa Tuhan itu akan berbicara lewat mimpi, dan dia itu alkitabiah dengan orang yang memang yang intim sama dia, karena Tuhan akan berbicara lewat firman, lewat rema, lewat lewat persekutuan di dalam doa, lewat keadaan, lewat situasi, lewat peristiwa, ataupun lewat mimpi, lewat penglihatan gitu ya, atau bahkan nubuatan. Nah, jadi kalau saya menilai sesuatu ya, saya juga pernah dengarkan dari salah seorang hamba Tuhan bahwa mimpi yang dari Tuhan itu selain membangun juga itu membangun, membangkitkan semangat, juga akan ada konfirmasi, membawa damai sejahtera, dan juga itu ada penegasan, kemudian juga akan seperti terukir ya, terpatri di dalam hati gitu. Nah, ketika saya dengarkan rekaman itu, saya juga terus doakan bahkan sampai tadi gitu ya, untuk clarity-nya, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat mimpi itu gitu ya, karena saya rasakan bahwa ada pesannya. Nah, dalam beberapa hari beberapa waktu sebelum pertemuan doa ini, sejak dengarkan rekaman itu, memang saya mengerti bahwa apa yang saya doakan selama ini cukup banyak gitu ya. Nah, kalau orang mau mendapatkan kemenangan itu pasti harus masuk dalam peperangan, dan semakin banyak berperang menguasai daerah, berarti semakin ada kemenangan yang gilang gemilang. Dulu saya masih ingat almarhum Pak Yakub Nahwae ya bilang banyak doa banyak berkat gitu ya. Nah, artinya apa? Karena Tuhan itu sudah nature-nya penjawab doa. Orang yang bertekun di dalam doa itu sebenarnya itu menambah list, menambah daftar ya, menambah daftar katakanlah buku doanya untuk dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan.
Nah, saya kan bahkan belakangan ini sejak saya dengarkan pesan dari Sadhu Sundar Selvaras tentang Indonesia, saya bahkan tidak hanya berdoa untuk kota ini, tapi untuk bangsa ini. Saya juga belajar untuk bertobat ya, dan juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan gereja-gereja supaya ada kesatuan hati, kemudian juga lowliness of heart, kerendahan hati untuk mereka merendahkan diri dan bersatu. Bahkan itu akan menjadi luar biasa kalau ada sampai 2 puasa nasional untuk bertobat, untuk melihat kebangunan rohani di bangsa ini gitu ya. Jadi ketika saya dengarkan itu ya, itu kan gandum udah jelas secara literal itu adalah lambang daripada tuayan gitu ya, jiwa-jiwa. Nah, ketika terus saya renungkan gitu ya, saya bukan maksudnya itu punya maksud untuk renungkan mimpi itu, tapi maksudnya kok saya secara automatically berpikir kok ini kayak apa ya, selama ini kan saya benar-benar minta sama Tuhan gitu ya, bahwa supaya Tuhan kirimkan orang-orang dari kota ini untuk anak-anaknya yang punya like minded, yang punya pikiran yang sama, yang share desire, burden, punya hasrat yang sama, beban yang sama untuk kota ini gitu ya, to pray together. Dan juga di pelayanan ini gitu ya, supaya Tuhan, saya harus lebih baik jujur, tapi maksudnya untuk membangun ya, tidak bermaksud untuk like underestimate atau merendahkan gitu. Tapi ya saya tahu, tapi bersyukur sih, saya juga jujur bahwa setelah kita adakan pertemuan doa ini, perlahan-lahan dari beberapa dari kita itu udah mulai naik kok. Trust me, saya bicara jujur, beberapa di antara kita udah mulai terus naik loh, secara kapasitas, secara kerohanian. Imagine kalau kita nggak adakan pertemuan doa ini sampai sekarang, saya malah berpikir keadaan atmosfer di pelayanan ini akan semakin buruk gitu ya. Nah, tapi memang saya masih merasa bahwa saya sangat travailing prayer ya, benar-benar bergumul dalam doa supaya Tuhan Tuhan taruh beban yang sama ya di dalam hati mereka ya, supaya mulai ubahkan mereka bahwa ini tuh bukan lagi soal pelayanan, seperti yang Brandon sering katakan, all hands are on deck. Semua orang harus bekerjasama sekarang pikiran kita adalah bagaimana di waktu yang sisa ini kita to take more land, untuk menduduki lebih banyak daerah for God's kingdom, untuk kerajaan Tuhan. Nah, jadi itu kan harus datang dari visi yang sama. Jadi saya ingin encourage untuk membesarkan hati setiap kita. Mulailah punya visi yang besar, bahwa saya di dalam pelayanan ini bukan cuma orang yang dilayani, tapi saya adalah bagian daripada laborers ya, harvesters ya, pengerja atau penuai yang Tuhan mau pakai ya di dalam remaining years ya, tahun-tahun yang sisa, untuk bagaimana kita to reach out to the lost lebih banyak lagi, semakin sebanyak mungkin yang kita mampu. Nah, jadi gambaran karung yang di dalam mimpi Bu Edith itu kan maksudnya gini, saya udah berdoa tuh dalam doa itu, Bu Edith tuh nggak bisa bukan cuma Bu Edith, siap kita nggak bisa untuk skenariokan mimpi kan. Dan saya menangkap bahwa beban itu seperti Tuhan Tuhan dengar, dan juga Tuhan mau setiap kita itu merasakan bahwa betapa untuk sebuah pekerjaan
kerajaan ini butuh banyak pekerja. Makanya kan firman Tuhan kata berdoalah untuk pengerja-pengerja, dan itu yang saya doakan kan, baik di kota ini maupun di komunitas ini. Walaupun saya tahu jumlahnya itu sedikit. Jadi kalau dari banyak kesaksian hanya 20% orang saja yang sungguh-sungguh orang Kristen dari kesaksian, berbagai kesaksian tentang surga dan neraka yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kalau saya kerucutkan lagi, kelompok dari laborer atau harvester itu lebih sedikit lagi, mungkin cuma 10%. Nah, saya nggak berharap 10% dari kita, tapi berharap 10% itu adalah udah bagian dari kita, ngerti kan bahasanya? Kalau 10% dari kita ya cuma berapa? Saya malah berharap yang 10% itu adalah kita, untuk work together, bekerja sama untuk memenangkan jiwa. Nah, jadi saya malah berpikir bahwa Tuhan itu kayak transfer deskripsikan saya punya pergumulan itu dibawa dalam mimpi ke salah satu daripada kita untuk bisa merasakan bagaimana di dalam roh saya itu bergumul untuk jiwa-jiwa. Dan satu yang membesarkan hati saya adalah saya sangat percaya itu bukan GR ya, tapi ya boleh juga GR, tapi bukan berarti to break ya, untuk menyombongkan diri. Bahwa lihatlah betapa sebetulnya Tuhan itu mempercayakan kita gandum. Mulailah memiliki visi yang besar, bahwa Tuhan itu lewat kesatuan yang ada, kepemimpinan yang ada, lewat doa-doa yang bukan cuma saya, pasti kita juga berdoa selama ini. Tuhan tuh dengar, dan Tuhan berikan, percayakan kita, katakanlah satu land, satu daerah, atau katakanlah satu goni ya, itu tadi satu karung gandum yang berat, yang oleh satu orang itu nggak bisa diangkut gitu ya. Butuh banyak laborers, lebih banyak lagi pekerja. Nah, itu yang kita mau terus doakan gitu ya, supaya Tuhan kirimkan pengerja-pengerja di kota ini maupun di dalam pelayanan ini. Nah, kenapa saya tandai di video yang di akun pribadi yang juga rekomendasi video ya, kalau saya kasih tanda RV berarti rekomendasi video juga bisa dibagi di grup gitu ya. Karena itu yang saya rindukan gitu ya, bukan inginkan tapi lebih pada rindukan. Jadi kalau perhatikan ya, siapa yang diantara kita yang mengikuti doa-doa mereka itu bukan cuma senior pastornya atau main pastornya yang berdoa di channel itu, tapi eldersnya juga ya, penatua-penatuannya juga, karena memang harus ditarik kapasitasnya. Jadi gereja itu tidak seperti like one man show, pertunjukan oleh satu orang, tapi semuanya satu sama seperti alat musik, orkestra atau anggota tubuh kita. Kan kita harus bekerja sama semuanya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, telinga, semuanya berfungsi sehingga bisa mengerjakan satu tujuan. Nah, itu yang saya percaya Tuhan mau bangkitkan di antara kita. Saya malah benar-benar terdorong betapa Tuhan itu benar seperti yang dikatakan bahwa dia penjawab doa. Tuhan sebenarnya sudah percayakan kita gandum yang melambangkan tuaian, tapi berarti itu beyond of my capacity. Itu berarti melebihi kapasitas saya kan, personally. Berarti butuh orang-orang lagi, berarti banyak berarti yang Tuhan mau percayakan pada kita, dan lewat itu Tuhan mau gerakkan kita sampai mungkin ada kebocoran. Karena tentang about this leak, kebocoran itu juga I was praying about this, tanya Tuhan apa yang ini kebocoran, apakah karena mungkin saya udah pernah ceritakan doa pagi itu yang subuh saya nggak selalu maksimum, tapi sejak dari bangun doa saya take Holy Communion sampai kemudian ke malam lagi, sampai udah yang capek aja saya nggak berdoa, nggak merenungkan firman. Tapi saya pikir enggak seperti itu, karena saya juga udah paksa kalau doa subuh itu kan pasti harus itu saya entah berbahasa roh gitu ya.
Nah, tapi mungkin itu yang membuat supaya menggoncangkan hati kita semuanya. Don't let the leak, ya, jangan biarkan kebocoran itu. Ayo kita sama-sama dengan cara apa? Nah, berdoa. Jadi ketika saya lihat ya, yang kan di video itu kan di situ ibu-ibu para eldersnya, ya mungkin istri-istri para penatua itu, para pelayan, entah itu full timers atau apapun, mereka berdoa. Tuhan itu panggil Brandon. Tuhan itu nggak panggil orang yang misalnya DTH Doctor of Theology, atau mungkin yang terkenal atau apalah secara ilmuwan. Enggak. Tuhan itu justru carinya itu pendoa, karena Tuhan itu berkarya di dalam doa. Dan kita lihat kesaksiannya. He was a janitor. Dia dulu seorang tukang bersih-bersih gitu ya, tukang kebersihan. Dan artinya apa? Tuhan tuh nggak melihat status, Tuhan tuh melihat hati, nggak melihat jenis kelamin, nggak melihat ini kita, latar belakang kita. Tuhan hanya punya lihat ada hati nggak yang berkata, "Here I am, Lord, use me." Nah, itu memang harus siap bayar harga. Nah, lihatlah seperti pendoa-pendoa itu. Jadi nanti lihat ya, mungkin juga yang belum berbahasa roh boleh diputar itu sambil hauskan kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah, kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kan saya udah kemarin suggest untuk kita harus berbahasa roh 1 jam. Nah, kita itu berdoa. Jadi gini, saya ilustrasikan yang kecil ya. Jadi ipar saya baru tahu saya ada di Palembang, dari Bengkulu, ternyata baru melakukan operasi cancer. Nah, dia tuh perokok gitu ya, jadi kena cancer sampai pita suaranya diangkat supaya nggak menyebar, jadi nanti jadinya itu nggak bisa bicara lagi gitu ya. Nah, jadi saya punya benar-benar sampai anaknya yang lagi koas, dokter juga dari USU harus ke sana untuk menjaga gitu ya. Nah, saya mulai kebayang gitu keprihatinan sama kakak saya, sama ponakan saya gitu ya. Nah, dan saya juga doa untuk ipar saya gitu ya. Nah, keprihatinan kan ada ayat contoh kata kayak gini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa. Jadi kita tinggal kemudian mentransfer apa yang menjadi kerinduan hati kita untuk kerajaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk pelayanan ini di dalam doa. Kan kalau diperhatikan cara berdoa, mereka berdoa untuk banyak hal, berdoa untuk pemimpin mereka, berdoa untuk jiwa-jiwa. Nah, doa itu mengerjakan banyak hal. Nah, masalahnya adalah tadi kan saya udah bilang, orang yang mau sedikit yang masuk surga itu saja mungkin 20-30% dari jumlah yang ada. Nah, kalau dikerucutkan lagi, kan cuma 10% yang bersedia untuk memikirkan jiwa-jiwa di luar daripada kepentingannya pribadi. Ada terlalu banyak orang Kristen, bagi dia kekristenan yang penting kehidupan baik-baik saja. Dia nggak terlalu peduli dengan jiwa-jiwa, nggak terlalu peduli dengan kerajaan Tuhan. Nah, di sini memang kita harus benar-benar keluar daripada sifat kita yang hanya memikirkan doa untuk aku, itu nggak bisa lagi. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang travailing prayer, mereka yang bergumul dalam doa, berdoa untuk keluarga-keluarga, berdoa untuk jiwa-jiwa gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya saya harapkan ke depan meningkat ya. Nah, dan kalau itu belum ada, itu di hati, itu yang perlu bergumul gitu ya. Itu menjadi pertanyaan sebetulnya. Kalau kita gini, ada satu kayaknya dari senior pastor itu dari Faith Church itu bilang, sebelum Tuhan utus kita, dia panggil kita kepada dia dulu, baru diutus. Nah, saya memiliki pengertian yang sangat sederhana. Kalau anaknya Bu Alina katakan gitu ya, anak perempuannya,
Kan ya saya percaya mereka akrab, sering ngobrol. Nah, dia pasti tahu kerinduan hati Bu Wali dan ibunya. Nah, orang tidak akan kesulitan, akan dengan mudah mengetahui isi hati Tuhan, hati Bapa, kalau dia sudah benar-benar ketika berdoa itu benar-benar ada persekutuan yang akrab, ada komunikasi yang intim sama Tuhan, pasti dia tahu isi hatinya, dan itu yang dia bergerak. Nah, makanya saya katakan pada kita bahwa kita harus come up higher, kita harus lebih tinggi lagi, naik lebih lagi untuk bisa merasakan apa sih yang Tuhan rasakan. Nah, kalau kita tahu apa yang really matter, yang benar-benar penting bagi Tuhan, nah itu kita akan terbeban untuk melakukannya, paling tidak di dalam doa, gitu ya. Nah, butuh orang yang berdoa untuk melihat terobosan terjadi, bukan cuma di pelayanan ini, tapi di kota ini, bahkan orang-orang yang Tuhan mau pakai adalah orang-orang yang punya kehidupan yang doa. Dan guess what? Ketika saya tonton, mereka punya ibadah dahsyat, gereja yang dibangun oleh tiang doa yang besar, itu atmosfernya itu akan berbeda. Nah, di akun pribadi juga kan saya bagikannya, ketemu channel yang yang kurang lebih sama seperti worship night-nya GMS Jakarta, tapi ini berbahasa Inggris, dan saya bersyukur ketemu dengan John Wills, kalau nggak salah ya namanya ya, John Wills atau apa gitu. Nah, pemuja yang di situ seorang berkulit hitam itu, nah itu adalah penyembah. Saya bahkan menemukan bahwa orang ini tuh benar-benar penyembah lebih keren daripada penyembah-penyembah yang lebih ternama yang selama ini saya pernah kenal. Beda penyanyi dengan penyembah. Nah, dia tuh benar-benar bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, kenapa saya hubungkan ke situ? Kita kalau udah benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, itu pasti akan transfer hatinya Tuhan, pikiran Tuhan, termasuk a sense of urgency tentang kedatangannya Tuhan. Rasa tentang ke urgensinya kedatangan Tuhan itu kita rasakan. Itu yang membuat kita diubahkan, gak selalu memikirkan menjadi fokus kita adalah kehidupan yang sementara sekarang. Saya ada ilustrasi yang sangat mengharukan yang apa, just in awe, lihat ini semuanya, kagum aja lihat semuanya tentang Tuhan ya. Hari ini saya di halaman lagi aktivitas gitu ya, terus saya suka iseng sama kucing saya gitu ya. Saya siram air gitu ya, saya siram karena kalau kucing kalau dimandiin dia kan paling takut sama ini ya, sama air ya. Nah, terus anjing saya Joki itu setelah dilihat kucing itu, dia spontan saya sukanya itu dengan kalau mata anjing itu menurut saya daripada kucing itu, mata anjing itu lebih punya empathy. Jadi dia langsung dijilatin air dari tubuh si kucing gitu ya. Dari situ saya langsung mengerti sesuatu, bahwa ini cuma anjing peliharaan loh, dan itu pun bukan anaknya, bukan jenisnya, tapi dia jilatin, dikeringkan kulit bulunya si kucing itu sampai kering gitu ya, dan malah si kucing ini kayak sodorin badannya supaya dikeringkan sama si Joki, gugus saya. Itu cuma anjing peliharaan, begitu punya empati yang kuat untuk, dalam tanda kutip, kesusahan hewan, bahkan bukan anaknya, bukan jenisnya. Beberapa hari yang lalu juga saya lagi beraktivitas, tiba-tiba saya ngerti. Coba bayangkan ada satu pekerja di dalam rumah tangga, dan dia bekerja benar-benar dengan segenap hati,
ya dia bersihkan semua, dia lakukan semua pekerjaan rumah yang bersih-bersih, yang ya maybe laundry atau semuanya dikerjakan dengan baik tanpa nggak terlalu memperhitungkan nanti apakah ada dapat ekstra atau apa gitu ya. Manusia saja bisa kemudian terharu dan tidak akan membiarkan pekerja tersebut. Nah, hal-hal seperti itu cara Tuhan berbicara pada saya bahwa do not fear, be anxious not. Lakukan saja yang terbaik. Lihat saja, guguk itu saja. Dia punya belas kasihan yang kuat. Manusia jahat aja bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang berbuat baik kepada dia. Nah, ini saya bagikan ke sini, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita kenal siapa yang kita percayai, Allah yang mengasihi kita, kalau kita sodorkan hidup kita bagi waktu kita untuk memikirkan pekerjaannya, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, apakah Tuhan gak terharu dan memperhatikan seluruh kehidupan kita? Itulah salah satu pentingnya mengenal, seperti yang Paulus katakan, because I know whom I believed. Saya tahu siapa yang kupercaya. Dia bukan cuma Allah yang besar, dia bukan cuma Allah yang mampu, tapi dia yang mau, he is willing, dan juga dia adalah yang mengasihi. Nah, pengetahuan seperti ini yang membuat diri kita gak merasa, aduh nanti saya kehilangan waktu tuh untuk lakukan ABC, my work or etc. atau yang lain-lain gitu ya. Kita tahu bahwa Bapa kita akan watch over, dia akan nourish, dia akan berikan makan, dia akan siapkan semuanya. Dan kalau kita, itu juga yang Brandon bilang kemarin bahwa saya sibuk dengan pekerjaan Tuhan dan nanti dia akan sibuk dengan diri saya, masalah saya nggak pikirin gitu ya. Tuhan tahu kan kita punya pergumulan, tapi ketika kita memilih bahwa ini yang dikehendaki Tuhan, and He will take care, He'll take care of our life. Itu yang saya perlu katakan. Dan orang yang dewasa rohani yang mengenal Kristus dengan baik, dia akan sanggup mampu untuk menjalani hidup seperti ini. Tapi orang Kristen yang kekanak-kanakan, dia akan hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia terlalu fokus pada dunia ini. Nah, jadi saya kan nggak katakan itu, bukan. Saya katakan itu maksudnya di dalam sharing selama ini, tapi kayak dipertegas supaya dari antara kalian ada orang yang Tuhan bicara bahwa, nih lihat nih orang yang dipercayakan dalam pelayanan ini butuh bantuan, dan itu adalah bantuan doa. Untuk kalian punya waktu bersama, doakan pemimpin bukan karena just on behalf of me, bukan cuma karena untuk kepentingan saya personally, no, tapi misalnya kayak mereka itu ya, Tuhan more capacity untuk pemimpinnya, berkati kehidupannya lebih lagi Tuhan, new oil, minyak yang baru, didoakan banyak hal gitu ya. Nah, nanti ikutin cara mereka berdoa deh, nanti bisa ditukar ke bahasa Indonesia bagi yang nggak ngerti apa yang harus didoakan gitu ya, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga. Dan itu semua seperti kayak saya lebih ini ya, kalau kayak keyboard atau mesin tik gitu ya, itu semua terketik, semua sampai ke atas. Nah, itulah yang membuat nanti tuayan itu kita bisa melihat in reality kalau kita banyak berdoa. Jadi kiranya itu menggugah hati kita supaya kita mau berdoa. Kita mau berdoa bukan, makanya saya bilang Tuhan supaya mereka punya rasa memiliki dengan komunitas ini, bukan karena kayak membangun pelayanan lagi, tapi lewat komunitas ini menjadi salah satu seperti entitas ya untuk
alat Tuhan untuk mengumpulkan anak-anaknya. Ada lewat Brandon, ada GMS mungkin, ada lewat sini, ada lewat Bisonde, ada lewat Catherine Kirk mungkin, tapi itu masih tetap dalam jumlah yang kecil, supaya kalian terbeban bahwa perlu doa. Tapi saya kasih tahu ya, selama dalam perlindungan juga, bahwa itu sebenarnya karena kasih Tuhan kepada kita semuanya, supaya mengambil bagian dalam kemuliaan itu nanti. Kemuliaan itu kan upah melayani itu kan ada mahkota kemuliaan gitu ya. Nah, tapi jangan berpikir bahwa tanpa saya kerajaan akan terbengkalai, enggak. Karena terbengkalai enggak, karena kita harus lihat polanya Tuhan. Ketika Musa sudah waktunya dipanggil, Tuhan gantikan dia dengan Yosua. Yang lebih nyata lagi adalah Saul digantikan oleh Tuhan Tuhan menggantikan Saul dengan Daud, gitu kan. Jadi jangan maksudnya itu merasa oh berarti Tuhan perlu saya, enggak. Artinya ini sebenarnya karena kasih Tuhan memberikan kesempatan supaya nanti bersukacita dalam Tuhan yang besar. Yang jelas saya udah berpikir itu udah seperti apa, itu udah mau ini nih, mau lahiran gitu ya istilahnya gitu, udah dikandung. Tinggal kita terus rami dalam doa supaya kita melihat breakthrough. ada orang-orang yang percayakan lewat kehidupan kita, entah dalam kehidupan nyata, entah lewat gereja, entah komunitas, keluarga, dan tempat ini. Dan yang membuat itu semua terjadi adalah lewat doa. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan pada kita, jadilah pendoa. Kalau orang-orang yang masih kekanak-kanakan, yang hanya pikir doa untuk aku, itu nggak terlalu bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, tetapi saya berharap lewat mimpi itu kita ambil keputusan untuk saya mau ikut deh dalam penuaian besar ini, gitu ya. Nah, itu yang mau saya pengen pertegas pada kita, supaya lihat bahwa ternyata kepada kita dipercayakan dong sejumlah gandum. Nah, ini perlu banyak tangan untuk mengerjakannya, perlu banyak tenaga untuk berdoa supaya Tuhan nyatakan kemuliaannya lebih lagi, gitu ya. Saya malah berbangga gitu ya, bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan dan persiapkan untuk kita sebuah lahan untuk kita garap bagi kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu tempoh hari kan saya udah bilang bahwa nanti sebenarnya alasannya bukan cuma yang ini, ada hal lain lagi nanti saya bagikan. Nanti ini akan rasanya kita semuanya bisa ya kita kembalikan lagi jadwal ini ke hari Jumat. Kalau nanti kita bisa ngobrol di pertemuan doa dalam beberapa hari ini. Kalau memang ada yang nggak bisa ya, karena masih ada solusi gitu. Jadi pertemuan inti, dan nanti saya akan ganti namanya, ini bukan pertemuan doa tapi the laborers, benar-benar pengerja, benar-benar penuai. Yang saya katakan bahwa saya siap tuh untuk berdoa. Jadi bukan cuma doa untuk pokok-pokok doa ini lagi, tapi menyediakan waktu-waktu berdoa. Tuhan bangkitkan lebih banyak orang. Nah, kira-kira apa sih apa yang didoain lagi? Makanya saya bilang cara untuk berdoa seperti faith church itu nanti dibuat ke bahasa Indonesia. Apa sih yang didoakan mereka untuk visinya, perbesar kapasitas kami, banyak hal yang didoakan gitu ya. Nah, itu yang akan berdoa di sini ya. Kayaknya Bu Reni kan juga itunya komselnya kan hari Kamis, CG-nya. Kalau nggak salah Bu Eni Bekasi itu kan kayaknya dulu tuh di gereja lama ya, yang ada doa Sabtu gitu ya. Nah, terus gini, minggu depan itu kita rencanakan setiap Jumat. Nah, karena gini, yang alasan yang kedua tadi saya katakan, kalau nggak dikasih kepercayaan,
nanti jadi kayak stretch out, untuk dipaksa ditarik kapasitasnya, harus diberikan kepercayaan. Nanti terjun sendiri, rasa sendiri deh, maksudnya pergumulannya itu dalam arti kata bahwa mau nggak mau orang yang bertanggung jawab di sana harus memperbesar kapasitasnya, yang automatically itu juga menambah kapasitas untuk penuaian gitu ya. Jadi nanti di pertemuan doa akan ada lagi pertemuan doa. Jadi ini nanti berubah jadi the laborers, para penuai gitu ya, atau harvesters ya. Nanti kita adakan setiap hari Jumat. Lalu akan ada lagi satu kali lagi pertemuan doa, diadakannya di MTRC. Nah, di MTRC itu, nah kita boleh ikut, berharap sih ikut semuanya, jadi sebagai ganti doa malamnya juga kan. Tapi saya nggak ada di sana. Tapi saya akan berkomitmen selama ada pertemuan doa itu di sana, saya akan masuk dalam ruang doa, saya berbahasa roh, saya akan dukung. Dan kita yang tidak bisa bergabung, misalnya di dalam pertemuan doa itu, juga harus punya komitmen kalau tidak ada halangan untuk masuk dalam doa mendukung pertemuan doa itu. Nah, ini saya serahkan kepada tim admin. Nanti akan ganti-gantian untuk hold this prayer meeting, untuk mengadakan pertemuan doa ini. Ada Pak Jos, ada tim adminnya, ada Bu Edith, ada Bu Walina. Nah, nanti kalau nggak lagi terkendala, Bu Rini juga menyusul. Tapi bukan cuma itu, nanti pelan-pelan Bu Lucy, semuanya kita yang berkomitmen harus kayak dijorokin gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya saja ya, secara sederhana, kalau kita mau buatkan sharing atau kesaksian, pasti kita ada namanya tahap persiapan. Nah, karena ada tanggung jawab, mau nggak mau harus persiapan. Nah, otomatis itu memperbesar kapasitasnya. Nah, disitulah nanti semua orang digilir. Nah, tetap koordinirnya nanti yang koordinator adalah Pak Jos. Nanti jadwalkan itu dulu tim admin sama Bu Rini, nanti menyusul yang lain. Nah, mereka disitulah nanti kalian semuanya berbagi seperti biasa yang kayak di Rema itu. Nah, jadi akan berada di benar-benar di drive out, betul-betul didorong daripada comfort zone-nya. Jadi semuanya orang misalnya kayak nanti yang mimpin misalnya Pak Okto, ya pasti harus prepare kan, pasti lebih fokus lagi doanya, mau melayani hari ini, mau berbagi. Secara nggak langsung nanti kapasitasnya itu bertambah. Nah, nanti kalau ini hari Jumat kita adakan, nanti di pertemuan doa MTRC itu berharap sih diadakannya antara Selasa atau Rabu, tapi saya serahkan saja kepada koordinator. Nanti besok entah Minggu entah ya kalian bisa ngobrol di sana gitu ya. Nah, kemudian juga selain untuk memperbesar kapasitas ya, kita juga mau bangun atmosfer doa di dalam pelayanan ini. Terus hal-hal lain adalah siapa tahu masih ada di sana di MTRC yang kita mau bangkitkan lewat doa. Nah, jadi mereka bisa tersambung. Karena kalau kayak dulu kan ada beberapa di antara kita di sini yang pernah tersambung. Nah, ada mungkin di antara mereka itu nggak bisa komitmen setiap minggu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, juga nanti saya akan undang dari penjangkauan. Saya berpikir ada beberapa orang yang mau bangkit. Jadi nanti saya buatkan pengumuman kalau mereka itu mau ikut dalam pertemuan doa, digabungkan saja ke MTRC. Jadi hal-hal pertimbangannya adalah supaya membuat atmosfer doa, supaya kapasitas kita dipertambahkan. Ya memang akan ada harga. Bayangkan saja mereka. Dan itu selalu akan mengorbankan apa dalam tanda kutip daging. Tapi seperti firman Tuhan katakan, roh memang penurut, daging lemah. Roh kita itu sebetulnya itu mau kok taat untuk berdoa, bahkan untuk taat melakukan firman. Nah, ketika kita mengalahkan daging kita dipimpin oleh Roh Kudus,
roh kita yang mau turut tadi diperkuat dengan Roh Kudus, maka kita sebetulnya bisa selalu hidup berapi-api, hidup bersemangat di dalam Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, bayangkan nanti ada pertemuan doa 2 kali di TRC, lebih banyak orang yang dijangkau, kalian juga semakin bertarik kapasitasnya. Itu salah satu langkah bagaimana kita dilibatkan lebih aktif lagi untuk melihat gandum ini menjadi kenyataan. Percayalah ya, saya tahu bahwa dia itu setia, dan doa-doa yang saya udah tumpuk-tumpuk untuk kota ini, itu kan maksudnya adalah gandum yang udah terkumpul itu, dan kita mau doakan supaya lewat kehidupan kita juga menjadi orang-orang yang gak malu ketika ketemu Tuhan, karena kita mau pakai waktu yang Tuhan berikan pada kita di sisa waktu ini. Nah, nanti juga di ketika bagikan video ini di YouTube, dan juga nanti mungkin Bu Alina share linknya, nanti juga saya akan bagikan di YouTube video Brandon tentang itu. Saya tahu itu benar, memang dia dapatkan, tapi saya tahu di dalam roh saya itu benar bahwa tentang perkiraan rapture, memang tentang hari, tentang waktunya nggak ada seorang pun tahu, dan kita itu selalu harus sepakat dengan firman Tuhan. Tapi kan bukan berarti membabi buta, ya kan? Dan saya percaya loh, saya juga kan udah pernah bilang, saya nggak malu kalau nanti bagaimana kenyataannya, dan selalu saya perkatakan itu, that I will live long, stay strong and finish well. Bahwa saya akan hidup panjang, tetap kuat, dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan saya tetap juga yakin seperti Brandon katakan, kita adalah generasi the closer, kita adalah penutup yang paling mungkin untuk menyaksikan Yesus datang kembali. Jadi kita bisa bayangkan bahwa itu akan terjadi kapan, dan kenapa Brandon juga katakan bahwa ya mungkin sekitar, dia kan di video itu dikatakan sekitar 2028 mungkin akan terjadi pengangkatan gitu ya. Itu juga kan tidak dikatakan secara pasti, karena dia juga tetap berpegang pada firman Tuhan, tapi berdasarkan orang-orang yang dekat sama dia, yang memang juga capable untuk mengatakan itu. Jadi yang saya mau katakan, hubungan yang pertama, masa kita mau sia-siakan waktu yang beberapa tahun ini, kita nggak mau bekerja untuk Tuhan? Masa nggak percaya Tuhan? Saya kemarin tuh terharu ya, dia bilang kayak gini, Tuhan sampai bersumpah atas namanya, atas keteguhan janjinya. Ketika saya baca itu, Roh Kudus bicara dalam hati saya, mestinya Tuhan nggak perlu bersumpah loh. Kenapa? Karena udah jelas-jelas dia Allah yang Maha Kuasa, dia setia. Tapi dia mesti bersumpah untuk meyakinkan kita bahwa dia yang berjanji itu setia. Jadi hidup kita kebanyakan kita udah melewati lebih banyak waktu. Nah, jadi kalau hari ke depan, buktinya Tuhan pelihara kita gitu ya. Waktu yang sedikit ini, kalau kita terlalu mau fokus pada kehidupan kita sendiri, sampai kita benar-benar miss dengan apa yang mesti kita kerjakan di zaman ini, kita bisa malu dan menyesal nanti. Jadi saya nggak sedang katakan nggak perlu ngapa-ngapain, tapi adalah coba buat manajemen waktu sehingga punya waktu jam-jam doa lebih banyak lagi, melatih diri untuk berdoa supaya kita nggak ketinggalan. Kan nanti kita akan bermegah bahwa Tuhan pakai kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang dipanggil ya. Oh, ini adalah orang-orang, daftar-daftar orang yang menerima kemuliaan daripada Tuhan, dan itu kekal, dan itu adalah hanya orang-orang yang mau bayar harga. Nah, jadi saya mau tegaskan pada kita, ayo mulai cari kehendak Tuhan, masuk lebih lagi. Saya masih singgung lagi tentang John Wayne itu. Tahu nggak bahwa mungkin ini juga agak keras ya, kalau udah masuk dalam penyembahan itu. Saya ada beberapa hari, jadi habis pagi udah gitu ambil perjamuan, serahin diri sama Tuhan, terus saya bilang udah baca firman, saya masuk penyembahan berjam-jam dengan dia di ruang doa, yang berdoa gitu sampai yang lemes malamnya itu gitu ya.
eh, benar-benar rasakan hadirat Tuhan, yang menangis, yang benar-benar rasakan kedekatan sama Tuhan. Nah, itu juga jadi eh, eh, kita bisa menilai kita kenapa ya orang-orang ini kalau 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 penyembah itu bisa menangis gitu ya, karena mereka bisa menikmati begitu fokus. Nah, kita bisa melihat diri kita ini sebenarnya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan apa enggak ya? Karena dari cara kita menyanyi, bukan menyanyi ya, menyembah, itu kelihatan kita itu punya perjumpaan pribadi sama Tuhan, itu udah benar-benar real apa enggak ya. Sebenarnya nggak pengen ngomong, tapi harus ya sudah cancel dulu lah. Pokoknya gini, kalau orang belum bisa merasakan penyembahan yang seperti itu, saya yakin orang ini sebenarnya belum mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tapi kalau bisa benar-benar menikmati hadirat Tuhan, benar-benar sinking, terbenam dalam hadirat Tuhan, itu benar-berarti sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang kayak gini pasti mudah diubah, mudah ditegur, kemudian dia akan tahu yang paling berharga dalam hidup, dan dia bisa mengerti hati Bapa. Itu yang akan ada nanti di grup baru ya, nama baru kita ya, deliverers atau harvesters, para penuai. Ya, kita komitmen, kita mau berdoa. Nah, jadi mulai dicek hatinya, saya ini sebenarnya udah punya beban gak sih untuk kebangunan rohani? Saya punya nggak untuk keselamatan jiwa? Punya perasaan nggak dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang? Saya bisa feel it clearly. Saya bisa rasakan dengan jelas bahwa hanya itu yang Tuhan tunggu. Penuaian jiwa ya, yang kemarin pokoknya semua. Saya juga bersyukur terus, dan saya doakan Brandon gitu ya, supaya Tuhan terus pakai yang kayak kemarin. Nanti bahwa Emmanuel Macron ya, yang Macron atau apa sih namanya itu, yang dia akan menjadi seperti Ismail buat Israel gitu ya. Benar, dia sekarang lagi kobarkan perang dunia ketiga kan. Terus juga yang dia dapatkan di Cina akan dikembangkan kandungan robotik, itu juga ada. Semuanya yang didapatkan itu benar-benar terbukti, dan itu juga cuma konfirmasi sih, karena itu bukan ukuran buat saya tentang dia dari Tuhan apa enggak, karena lebih daripada itu Roh Kudus yang confirm bahwa dia adalah dari Tuhan. Jadi dia gini loh, kalau kita itu ya gak benar-benar bersemangat untuk dengarkan pergerakan Tuhan lewat dia, saya khawatir kita itu tidak sama merasakan a sense of urgency-nya. Itu yang saya mau katakan pada kita, jangan sampai ketinggalan bahwa dengan merasakan urgensinya itu kita lebih siap. Tadi saya belajar di ChatGPT ya, saya kan tanya, saya kan nggak suka kayak chat gitu. Nah, saya lagi baca bagaimana darah Yesus menyucikan, jadi tanpa pertumpahan darah nggak akan ada pengampunan. Terus saya tanya, bagaimana dengan apakah kematian Yesus, pemberlakuan penebusan itu berlaku untuk orang-orang sebelum Yesus? Dia jawab, itu berlaku untuk semua orang. Nah, terus kemudian juga berlaku surut. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang pada zaman Nuh yang dulu nggak taat? Oh ya, kalau itu adalah orang-orang yang ketika zaman Nuh, walaupun Yesus belum ada waktu itu, tapi kan mereka beriman kepada Allah. Makanya kayak Nuh itu diselamatkan. Mereka belum ada pada zaman Yesus lahir, tapi udah punya iman sama Tuhan dan hidup benar. Tapi orang-orang yang diantaranya itu, ya seperti firman Tuhan katakan, orang cuma ditentukan satu kali hidup kemudian dihakimi. Jadi mereka itu tidak mendapat keselamatan itu. Nah, saya tanya, terus mereka sekarang ada di mana? Ya, ini harus ingatin ya, jangan sampai kita berpikir ChatGPT itu kayak penutur kita. Enggak, dia cuma ngebantu langsung keluarin ayatnya gitu ya. Dan tentu
kita udah tahu, saya juga udah tahu dari kesaksian selama ini kan kita tahu bahwa sekarang di Hades itu udah banyak orang, udah ratusan ribu. Ya kalau penduduk bumi sekarang 8 miliar katakan, ya mungkin sudah ya ratusan ribu lah orangnya di sana, mungkin udah 1 miliar lebih mungkin gitu ya, yang di Hades gitu ya. Ya dia bilang ya mereka kalau udah mati gak beriman kepada Allah sama seperti Nuh, ya mereka di neraka. Ya saya mau katakan gini, satu juga yang saya mau tetapkan sama kita ya, saya kan merenungkan firman tiap hari, saya kadang duduk berdiri, ya mungkin kata orang ini aneh, tapi Tuhan selain urgensinya, selain mau lebih dekat sama Tuhan, saya juga minta sama Tuhan loh, sungguh-sungguh hati yang takut sama Dia. Amsal katakan, takut akan Tuhan akan mencegah kita menjauhi hal yang jahat. Sebab banyak orang yang gak takut, kita bicara orang Kristen saja. Kalau orang di luar Kristen kita gak ada urusan, karena kita punya dasar iman, di luar Yesus gak ada keselamatan gitu ya. Ya kita masuk umat manusia, karena mereka gak punya takut akan Tuhan, itu kenapa mereka jahat. Nah ini juga perlu kita tanamkan dalam hati kita, supaya kita nggak jahat dalam hidup, karena Tuhan itu adil. Kalau tadi juga kan ada remanya Pak Ara ya, ada Pak Ara kan di sini, ya ada. Nah jangan sampai misalnya kita udah tahu kebenaran, intinya kan gitu ya, tapi hidup dalam dosa. Ya berbicara tentang ada yang kita tabur tapi kita nggak menuai, ya skala satu yang ketidaktaatan dosa adalah merusak gitu ya. Kenapa orang bisa terus berbuat dosa? Kenapa terus memberontak? Karena apa? Dia nggak punya hati yang takut. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, entah kita sendiri, entah kita di mana, kita akan jaga seluruh hidup kita. Karena saya yakinnya bahwa Tuhan hanya menyelamatkan orang benar, karena itu kata firman. Dan saya juga sangat yakin bahwa komunitas ini adalah atas tuntunan Roh Kudus. Dan saya dengan yakin katakan, kenapa saya yakin katakan? Karena semua yang saya ajarkan di dalam komunitas ini adalah firman Tuhan, bahwa kita ini sungguh berada di jalan yang tepat. Jadi walaupun sedikit, ya memang itu nggak bertentangan dengan firman kok. Banyak orang yang baik hati, sedikit yang setia. Hanya sedikit kan yang bisa bertahan di dalam kesetiaan. Ada orang-orang yang kita lihat selama ini terdahulu jadi yang terbelakang, itu kan yang sebenarnya saya harapkan dari dulu. Orang-orang yang sudah lama di MTRC, apalagi sudah berumur, berharap tadinya mereka terus bertumbuh. Apa salahnya saling mendukung, baik dalam berbagi rema, kesaksian, kita berdoa bersama-sama. Tetapi kenyataannya kan gak semua sungguh-sungguh, supaya terbuktilah apa yang firman Yesus itu, dan tidak akan pernah meleset. Dan saya kalau renungkan itu, Tuhan kirimkan Brandon yang konon adalah Billy Bird ya, yang dikatakan itu, yang kemarin saya lupa namanya, yang KKR kesembuhan itu. Dia juga bilang bahwa ini dipakai Tuhan zaman, dan semua yang dikatakan kan terbukti. Dikirimkan Brandon untuk kita. Dikirimkan juga, ini adalah contoh-contoh gereja yang ada apinya, Faith Church. Kita akan selalu juga penyembahan supaya kita terus disatukan dengan orang-orang. Tahu nggak apa kata firman? He leads me into the path of righteousness from his namesake. Dia menuntun aku dalam jalan kebenaran. Yang saya percaya bukan cuma kebenaran firman Tuhan, tapi jalan-jalannya kita itu benar, dituntunnya itu sama orang yang tepat, dengan hamba Tuhan yang tepat, supaya kita kayak dikawal, disatukan nih sama Roh Kudus, digabungin sama ini, supaya nanti terus bersatu, tuntunannya itu semakin kuat. Orang yang salah itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang salah. Jadi yang saya mau katakan, kita ini dengan yakin saya katakan, kita sudah berada di jalan yang tepat loh, menuju kepada kekekalan. Tinggal kita perbaiki performa hidup kita, kerohanian kita, sikap kita dalam mengikut Tuhan, dan teruslah bertumbuh. Nah, nanti juga ini juga agak keras ya. Jadi nanti kan saya juga bilang lebih baik saya misalnya dengan
sedikit orang tapi sungguh-sungguh gitu ya. Jadi yang belum berbahasa roh ya harus komitmen, itu namanya pujian penyembahan, terus juga berlatih berdoa syafaat gitu ya. Yang berbahasa roh ya kayak kesaksiannya Bu Marsiana, lagi ada kesempatan beraktivitas dalam mungkin Ibu Gebat, ingat berdoa. Nah ini juga saya perlu tambahkan, don't make it seperti yang religious, harus berdoa itu harus masuk ke ruang doa sambil doa itu kayak hidup, kayak Brandon bilang, sambil dia lakukan yard work, kerja tamannya dia berbahasa roh, bahkan lebih banyak waktu itu berbahasa roh. Nah jadi nggak harus pulang doa, misalnya lagi di luar rumah pulang doa baru berdoa, enggak, di tempat dimana kita berada juga kita menjadi praying believer, menjadi orang percaya yang berdoa. Nah berdoa berbahasa roh banyak gitu. Nah itu yang ada nanti di sini. Nah kalau kira-kira sebenarnya ada di antara kita, Pak kayaknya saya belum ada di tahap itu deh, kayaknya juga saya belum bisa bulat yang namanya berdoa nanti untuk berdoa syafaat, mengambil waktu tiap hari berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa segala macam. Gak apa-apa, nanti ikut doanya yang di NTRC gitu ya, karena ini akan terus jadi ini kayak misalnya like benar-benar di army-nya, benar-benar prajuritnya gitu ya. Nah kapasitas kita harus terus ditarik. Nah itu yang membuat kita tetap menyala-nyala gitu ya. Nah jadi berharap apa yang saya sampaikan ini benar-benar gak ada yang yang cuma dengar gitu ya, atau mungkin downplay aja, dengerin tapi remeh lewat saja, enggak, tapi mulai bergumul. Kalau saya suka jujur sama Tuhan gitu, dan nanti jujur aja sama Tuhan, kalau misalnya Tuhan saya kok kayak nggak merasa beban ya untuk berdoa untuk pelayanan ini, atau mungkin untuk jiwa-jiwa, penuhi jiwa-jiwa, ada apa dengan hatiku ya Tuhan, nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau kita jujur, Tuhan juga akan berikan kita nanti pengertian, karena di sini adalah orang-orang yang benar-benar orang-orang yang mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, yang nangkap bahwa Tuhan udah mau datang gitu ya. Dan juga nanti juga saya akan seperti yang seringkali saya katakan bahwa I just want to do exactly what the Lord wants me to do. Aku mau hanya lakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan, walaupun kayak berulang gitu ya, judulnya pengangkatan lah, tentang apakah mungkin Tuhan mau datang nanti tahun sekian atau apa gitu ya. Ya memang Tuhan panggil saya di situ ya, just stay di situ gitu ya, nggak mau yang kelihatannya khotbahnya yang gimana, bagi firman-Nya kayak gimana, sharingnya kayak gimana gitu ya. Nah saya mau tetap lakukan bagian saya untuk apa yang saya tahu Tuhan panggil saya. Saya nggak mau lakukan sesuatu yang di luar hati nurani saya. Jadi kalau saya mau berpikir bahwa tahu bahwa lewat komunitas ini Tuhan mau bangkitkan pendoa, ya itu yang mau saya kerjakan. Bahkan saya bersyukur loh, saya malah belum sampai pada tuntunan ini ketika katakanlah sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu kita mulai pertemuan doa ini. Saya tadinya mau memastikan siapa sih yang masih hidup kerohaniannya, siapa yang masih berdiri gitu ya, terus saya doakan kan satu persatu gitu ya. Tapi lama-lama tuntunannya kita nggak boleh lagi yang seperti itu terus, cuma doain kita lagi. Tapi come up higher, lebih naik lagi untuk dipakai Tuhan. Nah, tapi ketika kita kapasitas rohani sudah semakin meningkat, kita jadi kuat sendiri. Karena kalau kapasitas rohani kita meningkat, kita juga bisa akan memandang lebih santai dengan jalan hidup kita gitu. Nah itu yang ada di sini. Jadi kalau orang yang masih malas-malasan ya, masih mengasihani diri sendiri, itu memang tempatnya nggak ada di sini. Nanti mereka bisa gabung di NTRC gitu ya. Tapi saya berharap kita semuanya bisa naik. Tadi kan saya udah bilang, saya juga jujur, kita semua di sini ini kok dalam 6-7 bulan ini
membaik kok secara kerohanian, ya. Kita terus bertumbuh, kita terus menjaga api itu, ya. Dan Tuhan akan terus kumpulkan orang-orang yang sincere di sini, yang tulus di sini, bukan lagi orang yang ya kita lihatlah kan, apa ya, kan saya sudah bilang bahwa saya yang bersaksi tentang dan memang yang benar itu adalah orang yang bersaksi tentang kita. Kita yang setia di sini jauh, sama seperti Paulus katakan, jauh kok kerohanian kita yang di sini meningkat daripada orang-orang kebanyakan yang tidak bersama dengan kita. Ada orang-orang yang mungkin masih mengaku, oh kita ini pelayanan, jangan dirimu yang menilai dirimu. Kalau yang objektif itu adalah orang lain yang lebih rohani yang menilai, gitu ya. Nah, jadi walaupun kita seperti kayak tersembunyi di grup WA, tapi kita terus bertumbuh, gitu ya. Bertumbuh daripada orang-orang yang saya hold dulu. Saya sangat mungkin kalian akan menemukan yang membuat saya terkaget-kaget dan memprihatinkan. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, kalau sampai ini tidak ada lagi titik baliknya, ya saya tahu bahwa orang ini tidak mungkin berkenan, karena hanya Engkaulah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, gak ada nama lain. Jadi kalau ada tokoh lain yang konon cuma ciptaan, kan di luar Tuhan kan semua ciptaan dan dianggap sebagai sembahan. Bukankah dia Allah yang cemburu? Saya ketika tahu itu, betapa jauhnya orang-orang yang tidak dalam perlindungan otoritas rohani itu, benar-benar deviate, menyimpang jauh. Dan buat orang bahkan yang kita tidak seperti kita, baca firman, berpuasa, berbagi rema, itu galang-galang kepala. Nah, jadi sebetulnya kita yang di dalam pelayanan itu namanya akan ada otoritas rohani, perlindungan rohani itu ada. Makanya Paulus bilang, aku udah serahkan siapa ya, kayaknya saya Onesimus ya, aku serahkan pada iblis, gitu ya. Itu maksudnya bukan diserahkan pada iblis dalam arti literal atau harfiah, tapi maksudnya dikeluarkan dari jemaat, otomatis gak ada lagi otoritas rohani dalam jemaat. Nah, berharap dianya nanti dapat penderitaan hukuman, akhirnya bertobat. Jadi maksudnya itu kan kalau di luar gereja kan cuma ada otoritas dunia, yaitu Lucifer dan roh jahat. Nah kalau suatu saat dia dapat hukuman, dia bertobat, ya jiwanya diselamatkan. Nah, yang saya mau katakan adalah seperti apapun kita berkomitmen bayar harga untuk berada di dalam sebuah otoritas rohani yang menurut diri kita, di sini saya bertumbuh, di sini saya ketemu orang-orang yang benar, itu akan ada spiritual covering, akan ada perlindungan rohani yang membuat kita itu terlindungi secara rohani. Doa-doa bukan cuma dari saya, tapi orang-orang di sini berdoa. Tapi ketika orang lepas daripada otoritas rohani, lihat mereka itu benar-benar jauh, ada yang sangat jauh menyimpang dan bahkan turun ke dalam kekristenan yang bahkan mungkin lebih buruk daripada kekristenan yang pertama kita ketemu. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah berada di dalam komunitas yang seperti ini, walaupun akhirnya misalnya Pak Atta ada aturan baru nih. Nah, firman Tuhan bilang apa? Saya nggak ngambil ini untuk keuntungan diri saya sendiri, tapi untuk kepentingan diri kita. Orang yang di dalam Tuhan itu harus tunduk pada pemimpin-pemimpin rohaninya. Taatilah pemimpin-pemimpin rohanimu, ya kan? Nah, untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi walaupun kayak di sini misalnya nanti ya kita jadi kalian pimpin doa, entah hari Selasa, hari Kamis di pertemuan doa harus doa ini aturan berbahasa roh 1 jam, yang penyembah 1 jam. Walaupun kayak diatur-atur atau diperintah-perintah, tetapi di mana ada lowliness of heart, di mana ada kerendahan hati, di situ akan ada pertumbuhan menguntungkan dirinya sendiri, ada penjagaan rohani. Lihat orang-orang, bahkan walaupun dia masih di grup WA, yang tidak punya tunduk sama, gini loh, kalau orang tidak tunduk sama pemimpin rohani,
Ada komunitas rohani, ada mungkin gereja, tapi dia nggak menundukkan diri pada otoritas itu, ya kan sama aja dengan nggak taat sama firman Tuhan. Apa kata Yakobus? Kamu nggak mencuri, tapi kamu membunuh. Nah, satu saja kamu langgar, kamu udah pelanggar hukum. Jadi kalau kita mau taat sama Tuhan juga tunduk sama tuntunan pemimpin rohani, entah di gereja lokal atau di sini. Nah, itu bukti kita pelaku firman. Nah, tapi semua itu adalah untuk visi yang dari Tuhan, karena of course Tuhan akan bicara lewat leaders dan juga untuk perlindungan rohani kita, untuk kebaikan kita. Nah, jadi lakukan itu semuanya dengan seperti untuk Tuhan. Nanti kalau saya juga berdoa untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhan kita akan mendapat upahnya. Saya nggak bisa mengupahi, dari Tuhan kita akan menerima upahnya, gitu ya. Nah, jadi tetap doakan supaya naik lagi, supaya kita bisa sama-sama untuk melihat kebangunan rohani, karena saya sangat percaya itu. Dan juga walaupun cuma saya sedikit singgung di sini ya, tapi saya katakan bahwa saya tahu Tuhan pakai saya untuk suara itu. Paling tidak saya membantu, bukan membantu Brandon ya, untuk menjadi teamwork bagi panggilan Tuhan dalam Brandon ya. Selain saya bagikan videonya di akun pribadi, saya suarakan lewat mimbar yang Tuhan percayakan, gitu ya. Saya juga menyuarakan, kan berarti pada saat yang sama pesan Tuhan bahwa Tuhan tuh udah mau datang. Orang banyak nggak tahu, sama seperti keadaan Nuh itu, banyak kan nggak tahu. Nah, tapi kita tuh saya udah bilang tadi, kita itu udah di tempat yang benar. Kita dituntun oleh firman Tuhan, diketemukan dengan orang-orang yang dipanggil di akhir zaman ini. Nah, jadi tetap jaga a sense of urgency-nya. Ya, saya udah pernah bilang kan, coba bayangkan, oke nih, sampai 2030, jadilah pengikut Tuhan yang paling sungguh-sungguh yang pernah kita buat. Kita lihat nanti. Kalaupun Tuhan dia punya otoritas undur, katakan seperti itu, apakah kita rugi? Saya udah sungguh-sungguh nih cari Tuhan, nggak datang. Loh, bukankah kita akan terus bertambah di dalam kerohanian, dalam berkat-berkat rohani, gitu ya. Nah, jadi bersungguh-sungguh untuk persiapkan itu semuanya, gitu ya, untuk mempersiapkan diri jadi bagian daripada orang yang mengangkat gandum itu. Doa, jangan cuma untuk aku sendiri. Memang itu perlu dilatih, apalagi dia misalnya ada di antara kita nggak biasa bersyafaat untuk jiwa-jiwa, ya mungkin daging kita akan berontak. Tapi kalau kita ngerti hatinya Tuhan, kita akan bersedia, gitu ya. Nah, jadi nanti Pak Jos yang koordinir, entah mulai besok lah ya, mulai ajak ngobrol, kasih notice atau apa untuk nanti di NTRC, entah hari Selasa atau hari Rabu. Jadi jangan berdekatan dengan Jumat, gitu ya. Jadi mulai minggu depan kita hari Jumat ya, pertemuan doanya di sini. Nanti kita lihat seperti apa. Saya juga sih punya plan, gimana kasihan si Pak Okto Damasi itu juga kan di Papua ya, si Pak Titius kan. Apakah kita nanti ke depan coba majukan setengah jam jadi 7:30, paling tidak setengah jam, lumayan lebih awal di sana ya, kita ngobrolin ini nanti ke depannya, gitu ya. Saya berharap kita ikut semua, karena akan ada suara untuk kita. Jadi gini, saya nggak membegahkan diri ya. Yang jelas Tuhan itu akan speak to the leader. Dia akan bicara sama pemimpin. Dia akan berbicara pada satu orang, dan dia akan teruskan itu pada kita. Dan kalau kita punya kedekatan sama Tuhan, sama seperti yang aku bilang tadi, bahwa saya nggak perlu lihat sebetulnya penggenapan dari apa yang dapatkan Brandon, karena Roh Kudus udah kasih tahu lebih kuat bahwa itu dari Tuhan. Nah, kalau kalian sebetulnya adalah orang yang dekat sama Tuhan, kalau udah dengarkan arahan seperti ini, saya akan tangkap itu. Karena apa? Dari suara Bapa yang sama, gitu ya. Harapan saya kita terus maju, jangan undur apalagi menyimpang, gitu ya. Itu yang saya pengen sampaikan. Nanti di soal mungkin rencana kita majukan setengah jam, kita obrolin nanti di grup aja ya, karena waktunya udah mau udah 1:45 dan kita masih mau akan berdoa, gitu ya.
Iya, kemarin saya lupa ya, mungkin Bu Edi juga lupa ya. Your turn to pray, Bu Edi, untuk berdoa malam ini untuk orang-orang yang Bu Edi kenal ya. Mungkin juga beberapa orang seperti Pak Joni Hasibuan, saya lihat juga dulu Bapak ini yang pernah nanya saya kan nggak save nomornya. Oh, ternyata Bapak ini masih ada di situ. You can pray to this man, ya, berdoa untuk Bapak ini, ya. Johnny Hasibuan, salah satunya Bu Edit ya, dan juga nama-nama lainnya. Nah, Bu Edit nanti saya kasih kode untuk berdoa setelah kita doakan pokok doa dari Pak Jos. Siapa yang berdoa untuk hari ini, Pak Jos? Pak Okto mendoakan Bu Eni Pratiningsi. Oke, ya. Nanti Pak Okto berdoa untuk Bu Eni Pratiningsi. Terus selanjutnya Bu Edit mendoakan tadi orang-orang itu. Nah, saya akan lanjutkan lagi berdoa. Nanti dukung doa, kita berdoa untuk kesatuan gereja-gereja di Indonesia, para hamba Tuhan, supaya mereka Tuhan berikan roh kesatuannya. Nanti saya akan doakan, dukung saja untuk kita doakan pada malam hari ini ya. Silakan Pak Okto. Maaf, saya bisa akan berdoa satu karena saya tadi Bapak bilang doakan untuk saya, mungkin ada rencana mau pelantikan tetapi tidak tahu bagaimana, berdoa saja mudah-mudahan ada nama kah begitu. Rencana pelantikan di pemerintahan begitu. Salon begitu. Oke. Karena kan dalam minggu-minggu ini itu mungkin Tuhan buka jalan ke begitu. Oh gitu ya. Oke, kita sepakat doakan ya. Nanti saya akan doakan Pak Okto ya. Itu saja Pak Okto. Iya Pak. Ya oke, silakan Pak Okto sekarang ya yang berdoa untuk Bu Eni Pratiningsih ya. Betul ya Pak Jos ya? Pak Jos? Ya. Pak Okto kan berdoa untuk Bu Eni ya? Ya. Oh ya. Pak Okto lanjutkan Pak Okto. Atau mungkin Pak Okto nggak lihat jadwal nih. Ya. Pak Okto? Oke. Pak Okto mungkin lagi apa? Halo. Iya, Pak. Saya tadi ini pakai silent jadi. Oh iya, Pak Okto yang dapat bagian untuk mendoakan Bu Eni ya, Pratiningsih ya. Iya. Oh iya. Ya, benar. Iya. Saya padam ini, saya pakai ini. Jadi tidak kedengaran. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak. Iya. Ya, Maha Besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami. Amin. Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk kesempatan di jam 2 ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami, di mana kami boleh bersekutu mencari wajah Tuhan. Bapa, di saat malam ini kami hendak mau berdoa buat Ibu Eni Pratiningsih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk suaminya yang kemarin masuk rumah sakit. Walaupun diri ini tidak tahu bagaimana kondisinya, tetapi mungkin saya berdoa kiranya Tuhan memberkati suaminya, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Yang ajaib juga obat yang beliau konsumsi, Tuhan memberkati. Biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam kesembuhan hamba-Mu ini. Amin. Tuhan, kami juga berdoa buat pekerjaan dan usaha dari Ibu Pratiningsih bersama keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Tuhan tahu isi hati dari keluarga ini, juga problem yang mereka hadapi, tetapi kami hanya berdoa kiranya Tuhan selalu membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada hamba-Mu ini. Kiranya hamba-Mu selalu bisa ada
damai sejahtera Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan mengalir selalu di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa dan seluruh anggota keluarga mereka, baik anak-anak, orang tua mereka, ataupun ayah mantu, ibu mantu mereka. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan Bu Edith. Bapak, kami bersyukur kepadamu Bapak, karena kesempatan yang kau berikan. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Amin. Dan juga buat sahabat-sahabat kami yang tidak bersama kami lagi, yang pernah bersama kami seperti Ibu Ebi Damasmun, Ibu Cinda Ebi, Ibu Ruth, Pak Hasibuan Joni yang masih berada di TRC Pucakawan, Bapak Elia Tuhan. Kami bawa mereka Tuhan, kami panggil mereka, Amin. nama mereka Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada suatu pun yang kebetulan untuk giliran mendoakan mereka. Amin. Kami minta Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur buat mereka ya. Yes. Karena hingga saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendoakan mereka. Yes. Walaupun kami tidak melihat mereka dan mereka, kami tidak tahu kabar mereka ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui doa kami dapat menjangkau mereka. Yes. Dan kami panjatkan doa ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Berikan mereka hati yang merindukan Engkau. Amin. Berikan mereka mata rohani Tuhan agar terbuka ya Tuhan. Dan berikan mereka hati yang rendah hati untuk mau menerima apapun yang mereka terima daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, Yes. berkati kerohanian buat setiap jiwa mereka dan setiap keluarga mereka ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu, hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Bapak, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Engkau telah menuntun dan aku sudah menyampaikan apa yang menjadi dorongan di dalam hati ya Tuhan. Dan aku berdoa Engkau Allah yang memateraikan dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukannya semua untuk kerajaan-Mu. Aku berdoa Tuhan supaya benar-benar malam hari ini Tuhan, benih beban yang sama, panggilan yang sama, visi yang sama itu mulai tumbuh di dalam hati setiap mereka yang khususnya bergabung pada malam hari ini. Juga ya Tuhan, dengan beberapa orang yang tidak bergabung dengan kami yang biasanya bergabung Tuhan, ada Bu Rini, ada juga Pak Titius ya Tuhan, ada Bu Idam ya Tuhan. Saya rindu semua orang bisa terus naik, tidak ada satupun yang undur. Aku minta Tuhan di hadapan mereka juga aku sampaikan doa yang sama supaya mereka memilih menjadi pekerja bagi Tuhan, memilih menjadi sibuk dengan pekerjaan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau butuh pekerja, Engkau sedang mencari orang-orang yang bekerja. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau percayakan kami sebuah lahan, sebuah kelompok, sekumpulan gandum Tuhan untuk kami tuai bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan itu dan kami akan terus mempercayainya. Gak apa-apa kami GR ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami hanya perlu punya hati dan kami rindu Tuhan. Here we are Lord, ini kami, pakai kami ya Tuhan, supaya kami punya beban yang sama, rindu dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Di sisa waktu yang ada, kami mau mengambil bagian untuk jiwa-jiwa ya Tuhan di masa hidup kami, di sisa waktu yang ada. Dan kami juga sepakat berdoa ya Tuhan, sesuai dengan nubuatan hamba-Mu Tuhan Stadius Sundar Selfaras, bahwa ada hal yang harus dibereskan oleh gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Ada orang-orang tertentu yang ada oknum-oknum tertentu yang memang Tuhan memang serakah. Mereka punya
excessive life, punya kehidupan yang berlebihan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menginsyafkan hamba-hambamu ini supaya mereka kembali ke dalam jalan kebenaran. Sebagaimana Engkau tidak menginginkan kebinasaan, kami juga rindu mereka Tuhan diinsyafkan oleh Roh Kudus supaya mereka merendahkan diri dan bertobat di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa supaya ada kesatuan gereja, karena gereja itu dan pemimpin rohani sangat berperan untuk pemulihan bangsa ini. Kami lepaskan ya Tuhan roh kesatuan di antara para hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga supaya Roh Kudus-Mu dicurahkan di dalam setiap gereja-gereja-Mu supaya mereka bangkit menjadi menuai di bangsa ini ya Tuhan. Roh Kudus yang mengisapkan setiap kami akan kebenaran, dosa, dan penghakiman. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Okto ya Tuhan, untuk rencana pelantikan yang akan diadakan di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan bisa pakai orang di dalam berbagai bidang. Tuhan juga pakai orang dalam berbagai profesi ya Tuhan. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Pak Okto. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupannya ya Tuhan, seperti yang Kau rancangkan. Biar rencana ini juga seturut dengan rencana-Mu, dan segala sesuatu yang datang daripada Tuhan adalah yang baik, dan segala sesuatu yang datang dari Tuhan tidak akan pernah bisa terhalang oleh rencana manusia. Kami serahkan semua itu di dalam tangan-Mu, dan semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih untuk pertemuan doa malam hari ini ya Tuhan. Saya mengucap syukur untuk mereka, karena saya juga bersaksi dan saya berkata jujur bahwa mereka juga bertumbuh ya Tuhan. Dan biar benar yang firman-Mu juga katakan bahwa you save the best for the last, Lord. Engkau menyisihkan yang terbaik, bahwa biar kami memilih menjadi bagian yang terbaik Tuhan. Memilih menjadi bagian yang terbaik di akhir ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau terus setia ya Tuhan, dan kami mau tetap berketetapan hati. We are not moved by what I feel, by what I see, tapi kami mau benar-benar move by faith. Kami bergerak dengan iman. Entah perasaan kami seperti apa, tetapi kami tahu bahwa Tuhan setia memperhatikan kami, mendengarkan doa-doa kami ketika kami datang memuji, berdoa, sekalipun kami tidak merasakan hadirat Tuhan seperti apapun, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan penjawab doa. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ya Tuhan, seluruh anggota keluarga kami. Tuhan, kalau hari ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ataupun itu hal-hal yang out of ignorance Lord, hal-hal yang kami gak sengaja Tuhan, ampuni kami datang. Terima kasih untuk darah itu yang menyucikan kami. Kami mau beristirahat, pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami. Orang-orang yang kami kasih juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang membutuhkan pemulihan ya Tuhan, dari orang-orang yang kami kasih, kami perkatakan, we call for the speed Tuhan. Kami memanggil untuk percepatan, acceleration in restoration Tuhan, percepatan dalam pemulihan Tuhan. Pakai medication Tuhan, obat-obatan yang dikonsumsi, vitamin, termasuk juga suami Ibu Emi Pratiningsih Tuhan, untuk Pak Paulus. Ada acceleration, speed in restoration Lord, through medication Tuhan, untuk obat-obatan yang dipakai untuk apapun. Kuasa Tuhan bekerja sehingga akan melebihi pekerjaan tangan manusia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, tempat tinggal kami, pekerjaan kami. Bahkan berkati kami ketika kami tidur, karena kami tahu ketika we incline our hearts to you Lord, kami menyedengkan hati kami kepadamu, dan kami tahu bahwa Engkau akan memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, ya, jadi nanti itu ya di follow up ya, Pak Jos nanti buka bicara di MTRC ya. Berharap ada yang lain yang bergabung di MTRC, dan nanti saya juga akan undang hari Senin dari penjangkauan supaya bergabung. Jadi mungkin di sana lebih ramai gitu ya. Dan kita berharap bisa bergabung, tapi kalaupun nggak bisa bergabung, dalam doa-doanya support pertemuan doa itu gitu ya. Oke.
Ya, ya. Ya. Shalom semua. Thank you, Pak. Ya, Selamat malam semua. malam semuanya.